Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Id yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya untuk Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, umur yang berkah serta kesempatan untuk menghadiri solat Idul Adha pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan dan suri tauladan kita. Begitu pula pada keluarga, kerabat, sahabatnya serta kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, gema takbir berkumandang di mana-mana, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta memujinya. Di hari raya Idul Adha tahun ini, tahun 1444 Hijriah, pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira. Wajah-wajah yang memancar sinar kebahagiaan kerana dapat berkumpul dengan keluarga, sanak, saudara dan tetangga serta orang terdekat kita. Hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan nyaman perasaan kita. Hari ini kita menyambut Hari Raya Kurban, hari yang agung dalam Islam, bentuk dari pengorbanan dan wujud penyataan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sama manusia. Bukti cinta adanya pengorbanan yang akan menumbuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah Al-Fakir menyampaikan khutbah yang berjudul Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya. Di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sepanjang sejarah
Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkali-kali mengalami ujian keteguhan iman dan kesabarannya. Namun, dari sekian banyaknya ujian tersebut, yang paling berat adalah ujian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 105, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang patuh, cerdas dan telah lama diharapkan kehadirannya. Ujian ini sangatlah berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, "Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang perintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya ke tempat dia akan disembelih. Ketika pisau yang sangat tajam itu akan memotong lehernya, seketika itu juga Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya memerintahkan malaikat untuk menahannya dan telah menukar seekor kibas untuk mengganti keikhlasan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atas anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Inilah kejadian yang sungguh nyata. Peristiwa ini sangat bersejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam beserta istrinya yang sangat sabar, telah memberikan contoh kepada kita semua. Hendaknya kehidupan rumah tangga harus dibangun dengan kerukunan dan kekompakan yang dilandasi iman dan takwa, supaya menempatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Semoga kita menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya, sehingga adanya kesadaran untuk kita berkurban, tidak hanya berkurban dengan penyembelihan hewan, tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha dan perbuatan kita untuk berkurban hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman yang modern ini, setiap kita sadar atau tidak sadar, jalan pikiran dan tindakan kita dalam mengatur kehidupan berumah tangga sudah di luar syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hubungan antara suami istri, antara anak dengan orang tua mengalami kerenggangan dan cenderung mengabaikan sopan santun, sehingga sedikit demi sedikit kita meninggalkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah kita perhatikan dengan mata hati dan pikiran yang jernih serta luas betapa pentingnya adab dan akhlak kita. Di zaman serba maju inilah merupakan ujian terberat kita dalam mendidik anak dan keluarga serta keturunan kita, agar tidak menjadi seorang yang mengukur segalanya dengan harta dan memanjakannya, tanpa kita sadari telah merusak perkembangan anak kita tentang hak antara anak dan orang tua. Oleh sebab itu, di hari yang mulia ini, mari kita bertafakur, merenungi apa yang telah kita berikan kepada orang tua kita. Di zaman sekarang ini, seorang anak masih banyak menyakiti hati orang tuanya, sehingga
Seringkali kita menjumpai orang tua yang mengeluh dan menyesali tingkah laku anaknya. Karena sudah banyak contoh di kehidupan kita sekarang ini, seorang anak menyakiti hati orang tuanya. Ibu yang dulu mengandung anak-anaknya dan juga ayah mencarikan nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya, namun sungguh menyayat hati di usia mereka yang sudah tua renta mendapatkan perlakuan kasar dari kita anak-anaknya yang sudah dewasa dan berkeluarga. Padahal dulu kita sangat dibanggakan oleh orang tua kita. Apakah kita tidak menyadari akan hal ini? Al-Quran mengajarkan dan mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak di antara kita yang sudah merasa sukses dan memandang rendah orang tua kita yang sudah tua renta. Bahkan tidak sedikit dari kita melihat orang tua kita yang berusia lanjut lalu menelantarkan kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Amr bin Al-As. Pada suatu hari ada seorang pemuda menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut mengadukan dan menuntut ayah kandungnya sendiri kerana ayah ini telah mengambil harta miliknya. Wahai Rasulullah, ayahku selalu mengambil hartaku tanpa seizin dariku. Ayahku selalu merampas harta bendaku, mencuri dan merampok hartaku di dalam rumahku sendiri tanpa meminta izin dariku. Atas dasar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil ayah tersebut. Betapa terkejutnya Rasulullah ketika melihat seorang ayah yang sudah tua berjalan saja tidak bisa tanpa dibantu oleh kedua tongkatnya. Ayah yang tak mampu apa-apa itu. Tanpa sadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Lalu seorang ayah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, memang aku mengambil harta anakku hanya untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit. Tak bisa apa-apa. Jangankan untuk makan, ibunya menggerakkan tangan saja tak bisa, apalagi untuk makan sendiri. Dulu aku merawat anakku, banting tulang aku mencari nafkah hanya untuk melihat anak dan isteriku bahagia. Dulu akulah yang kaya, yang kuat, yang hebat, tanpa mengeluh. Semuanya aku lakukan hanya untuk melihat mereka senang, tanpa mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, semua hartaku aku kasihkan semuanya kepada anak-anakku, agar anak-anakku tidak dihina, tidak dianggap remeh oleh orang lain. Aku sangat membanggakan semua anak-anakku. Saat ini akulah yang tak punya apa-apa. Anakku punya segala-galanya. Saat ini akulah yang miskin, anakkulah yang kaya. Saat ini akulah yang lemah, anakkulah yang kuat. Saat ini aku tak berdaya, anakkulah yang hebat. Ya Rasul, dulu anakku mengambil seluruh hartaku. Aku tidak memarahinya, tetapi
Sekarang aku mengambil sedikit hartanya hanya untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit. Anakku telah membentakku, memarahi aku, mengusir aku dari rumahnya. Ya Rasulullah, maafkan atas perbuatan seorang ayah yang sudah tua renta ini. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya melihat perilaku seorang anak terhadap orang tuanya sendiri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Faqal anta wa maluka li abika." Artinya Rasulullah SAW bersabda, engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pantaskah kita berbuat zalim terhadap orang tua kita? Orang tua kita yang hebat, tidak pandai mengeluh, yang tak pandai berbicara di saat mereka sakit. Bahkan di saat orang tua kita terbaring lemah dan sakit, mereka pun tak pandai bermanja di hadapan anak-anaknya. Bahkan mereka berani berbohong demi kebaikan kita. Pernahkah kita berfikir, kenapa orang tua kita selalu mencari cucunya yang tidak lain adalah anak-anak kita? Karena kita tidak punya waktu lagi untuk menemani kedua orang tua kita. Anak kita lah yang menjadi sahabat orang tua kita di saat orang tua kita tertidur. Anak kita yang selalu ada di pangkuan orang tua kita. Anak kita lah yang selalu siap diperlukannya di setiap aktivitas orang tua kita. Yang siap menemani mereka adalah anak-anak kita. Di saat orang tua kita tinggal sendiri di rumah, yang siap menghibur mereka adalah anak-anak kita. Pantas di saat kita memarahi anak kita, yang paling marah kepada kita adalah orang tua kita. Kenapa engkau memukul anakmu? Karena cucungkulah sahabat sejati kami yang selalu ada untuk kami orang tuamu. Pernahkah kita berfikir dan melihat wajah orang tua kita? Sadarkah kita kalau orang tua kita sudah tua? Sadarkah kita kini wajah orang tua kita sudah keriput? Rambut mereka sudah satu persatu memutih. Mereka tidak abadi di samping kita. Apakah kita tidak pernah menyesal? Orang tua kita yang paling sabar, yang selalu kita bentak mereka, kita caci maki. Ibu yang paling kuat kita hianati. Ayah kita orang yang paling hebat kita bohongi. Setiap kali kita berbohong, setiap itu juga akan memaafkan kita anaknya. Bahkan ibu yang lemah tak ada daya upaya, yang seringkali kita caci maki, kita paksa untuk menuruti kehendak kita. Kita hina, bahkan kita berbicara kasar dan kotor di hadapannya. Sampai-sampai kita menghempaskan segala barang untuk melepaskan emosi kita di hadapan orang tua kita. Tapi ibu yang lemah tidak mau menangis di hadapan kita semua. Meskipun sakit yang dirasakan orang tua kita, begitu sayangnya orang tua kepada kita. Mereka tak mau kita durhaka, diakibatkan air mata yang menetes di hadapan kita oleh tingkah laku kita. Setiap sujudnya selalu mendoakan kita anaknya. Setiap malamnya tak pernah berhenti mendoakan untuk kebaikan kita. Mereka balas keburukan kita dengan kebaikan. Tapi di saat kita menyesal, di saat kita peluk tubuh orang tua kita yang sudah dingin membeku, tertutup kain kafan, di saat kita cium kening orang tua kita yang terbaring tak bernyawa, barulah di situ kita sadar dan memohon maaf kepada orang tua kita. Di hadapan tubuh yang kaku itu, kita mengucapkan, bangun ayah, bangun ibu, kami mau membahagiakanmu. Memang kami anak yang selalu membebanimu, tapi kami berniat membahagiakanmu. Demi Allah, bangun ayah,
Bangun ibu. Kami menyesal melakukan semua kesalahan ini. Kami mohon maaf ayah. Kami mohon maaf ibu. Penyesalan memang datangnya terlambat. Coba kita renungkan. Di saat itu terjadi, kita belum sempat meminta maaf dan memohon ridha kepada orang tua kita. Di lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangan orang tua kita. Peluk tubuh mereka yang dulu kekal merawat kita, namun sekarang sudah melemah, termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahawa mereka di sana menunggu kiriman doa dari kita anak-anaknya. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa dari kita anak-anaknya. Namun sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ketahuilah, berbakti itu tidak mengenal batas waktu walaupun mereka telah tiada, dan doa adalah kado terindah yang bermanfaat besar bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita menjadikan kecintaan kepada Allah dengan senantiasa berkorban dan selalu mendahulukan perintahnya dari segalanya, taat dengan segala aturan yang telah ditetapkannya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, mereka tetaplah orang tua yang hebat dari segala-galanya. Orang yang selalu senantiasa melindungi kita anak-anaknya, yang selalu senantiasa melakukan apapun demi kebaikan dan kebahagiaan kita anak-anaknya. Suatu saat nanti kita akan merasakan tidak ada lagi tempat kita mengadu, tidak ada lagi tempat kita untuk mencium tangan orang tua kita, tidak ada lagi tempat kita berteduh dalam tenangnya pelukan orang tua kita. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita yang belum sempat terucap di hadapan orang tua kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim.
Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa agar hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi min kalimatit tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Ya Allah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala kesempurnaan hanya milik-Mu. Dengan segala kekurangan yang kami miliki, bantulah kami untuk menutup aib dan noda dosa kami dengan mengharap ampunan-Mu. Sungguhnya Engkau memiliki pengampunan yang besar. Terimalah amal kebaikan kami dan ridailah kami. Kami yakin semua yang kami lakukan tidak sebanding dengan karunia nikmat-Mu. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Kabulkanlah pinta kami, wahai Allah, Tuhan penguasa kehidupan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mulia dan Maha Sempurna. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa para mertua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pejuang kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik serta berjasa dalam kehidupan kami. Sungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, ampunkanlah ya Allah, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Maha Sayang dan memiliki pengampunan yang sangatlah besar. Ya Allah, segala kesempurnaan hanya milik-Mu. Kabulkanlah doa kami. Allahumma tawwil umurana lil ibadah wa barik lana fi hayatina ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakah min kulli hal ya Allah, was-sihah wal barakah was-salamah fi hayatina fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, panjangkanlah umur kami hanya untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Berikanlah kami rezeki yang halal lagi baik dengan penuh keberkahan darimu ya Rabb. Dan berikanlah kami kesehatan, keberkahan, keselamatan dalam hidup kami, baik di dalam agama, mulai dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Hanya kepadamu lah kami memohon bantuan dan pertolongan, wahai Engkau Tuhan penguasa seluruh alam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib mewakili segenap keluarga dan pengurus musolah Babul Iman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Innal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.